Bagian ke-10 adalah terkait dengan pelaporan, di mana untuk pelaporan itu kita harus memperhatikan best practice yang digunakan oleh perusahaan dan juga memperhatikan poin penting dari audit guideline dan identifikasi maturity level yang dicapai perusahaan berdasarkan setiap proses IT yang telah dipilih. Nah, berikutnya, yaitu jangan lupa untuk memperhatikan bagaimana implementasi rekomendasi akan dapat mengurangi kelemahan kontrol atau memenuhi kriteria dari informasi. Dan juga harus diperhatikan indikator performansi yang dapat terpenuhi. Nah, untuk pelaporan itu seharusnya bersifat kontinu, yaitu menunjukkan perubahan yang telah terjadi dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Nah, untuk pelaporan itu sendiri, itu kita harus menguraikan setiap penemuan dan kesimpulan atau area kelemahan kontrol atau area perbaikan terkait dengan permasalahan, akibat atau efek, sebab, rekomendasi, komentar manajemen, feedback dari manajemen dan identifikasi perselisihan yang terjadi, serta implementasi time frame. Nah, ini adalah contoh dari form laporan. Semisal kita untuk proses 1 atau PO1 domain. Itu nama PO-nya Define a Strategic Plan. Ini domainnya Plan and Organize. Ini adalah business requirement is enabled by. Ini isi dari requirement-nya, ini consideration-nya, current assessment, objektifnya, ya ini gap-nya. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Rekomendasi 1 terkait dengan perform IT planning. Tipe-nya bagaimana, description-nya bagaimana, terkait dengan resource, apakah itu accountable, terkait dengan comment status, ini create-nya di kapan, dimulai kapan, dan diselesaikan kapan, impact yang akan terjadi bagaimana, cost-nya bagaimana, apakah ini priority, amount-nya bagaimana. Nah, untuk rekomendasi 2 terkait dengan discuss IT strategic plan. Itu harus juga dijelaskan mengenai tipe description-nya bagaimana. Terkait dari permasalahan yang ditemukan pada saat business requirement yang bagian define a strategic IT plan.